Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Banyumas Bibit 88. Ketemu lagi bersama saya Eko Yuryanto, petani dan penjual bibit dari Desa Watu Agung, RT 5 RW 7, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ya teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi tutorial ataupun pengalaman ya teman-teman. Jadi jangan menganggap saya ini menggurui atau sok pinter ya teman-teman. Jadi ya berbagi pengalaman gitu ya, sharing lah intinya seperti itu. Karena setiap petani yang menanam durian itu pastinya tujuan utamanya itu sukses atau berhasil ya teman-teman dalam merawat atau menjaga pohon durian tersebut. Jadi hari ini untuk menerapkan yang mana pemberian kohe kambing yang baik supaya tidak menyebabkan penyakit pada tanaman kita ya teman-teman. Jadi caranya ya, cara memberikannya gitu ya, dan juga nanti kita aplikasikan dengan menggunakan Trichoderma dan M4 juga ya teman-teman. Jadi langkah awal kita pemberian kohe kambing. Tek, langsung tek. Oke teman-teman, jadi untuk pemberian kohe kambingnya ya kita taburkan di atas permukaan tanah. Mengapa kita taburkan di atas permukaan tanah? Karena adanya akar serabut itu adanya di permukaan tanah ya, bukan di dalam tanah. Jadi akar serabut itu 75% itu menyerap nutrisi yang kita berikan ya teman-teman. Jadi fungsinya akar serabut itu memang menyerap pupuk yang kita berikan. Siap. Untuk dosis yang kita berikan itu tidak terlalu banyak ya, paling enggak satu pohon ini cukup dengan setengah karung saja ya. Maning tek. Tengah-tengahnya itu agak tipis-tipis ya, agak tipis-tipis, jangan terlalu banyak. Ini kohe kambing ini kalau saya itu nggak sempat fermentasi ya teman-teman, tapi untuk lebih amannya tetap difermentasi ya. Jangan ya, pokoknya saya sarankan yang sudah difermentasi, jangan yang belum. Kalau saya ini belum saya fermentasi karena ya keterbatasan tenaga ya. Sebenarnya kebun durian yang ini agak kurang perhatian ya teman-teman ya. Kita merawatnya pas lagi ada waktu luang saja, karena sehari-hari lebih sibuk ngurusin pembibitan ya teman-teman. Jadi kemarin sore kita cek ke sini, ternyata ada, karena lagi keluar tunas muda, jadi banyak kutu putihnya ya teman-teman. Sekalian kita pemberian pupuk dan pengocoran nanti pakai M4 dan Trichoderma. Siap. Kayaknya cukup rek. Cukup ya. Siap. Jadi tujuannya kan sebagian banyak ada nih ya teman-teman, gali tanah keliling muter ya, digali terus lalu kasih kotoran kambing, terus ditimbun dengan tanah ya teman-teman. Biasanya itu mengakibatkan daun rontok, menguning dan bintik-bintik. Itu karena kotoran kambing itu ada sebagian akar samping yang terputus, lalu diisi dengan kohe kambing. Dia panas dan mengakibatkan kerontokan pada daun. Dan kalau kita ngasihnya seperti ini, kita tabur di atas permukaan tanah, insya Allah itu aman. Dan nanti malah biasanya akar serabutnya itu lebih dominan, lebih banyak bermunculan di atas permukaan tanah ya teman-teman. Dikocor sudah? Sudah. Oke. Tadi sudah kita aplikasikan juga pengocoran
trichoderma dan M4 ya teman-teman, karena ini sangat rekomendasi atau sangat bagus jika diaplikasikan ketika pohon durian awal penanaman ya teman-teman. Ini sangat bagus, jadi fungsinya itu untuk pencegahan ya, pencegahan jamur fusarium, terus pencegahan layu bakteri jahat ya teman-teman, karena di sini ada trichoderma dan ada M4 ya. Nah, M4 ini untuk mengaktifkannya ya, ini kita pakai M4 yang dari toko, karena M4 yang ini sudah mengandung pupuk makro dan mikronya juga ada ya. Untuk mengaktifkannya kita pakai gula pasir ya teman-teman, karena yang gampang-gampang saja lah. Ini trichodermanya, bungkusnya ada di bawah tadi ya. Trichodermanya kita menggunakan Tricho G mereknya ya, Tricho G. Untuk pengaplikasiannya ini dengan ember 15 liter, M4 pakai 2 tutup, gula pasirnya pakai 2 sendok, dan ininya juga 2 sendok lah ya, kira-kira segitulah. Siap. Dan setelah dikocor M4 dan trichoderma ini, jangan dilakukan penyemprotan ataupun pemberian pupuk kimia, fungisida, insektisida yang dari toko gitu ya. Jadi paling ya tunggu sampai 3 hari ya teman-teman, jadi supaya mikroba baiknya itu aktif terlebih dahulu ya teman-teman. Siap. Wis juara. Ini musangking, ini agak sedikit terkena kendala ya teman-teman, karena daun mudanya agak terlambat, daunnya agak mengecil. Biasanya itu terjadi di perakaran, ada sedikit gangguan jamur biasanya ya, makanya kita kocor led anrek. Gue sember setengah lah, kocorkan di pas bonggol, pas biasanya adanya jamur fusarium itu, jamur fusarium, kanker batang, busuk akar, itu terjadi di pangkal pohon ya. Siap. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah kita berusaha merawat tanaman kita dengan baik ya. Yang penting tetap semangat, jangan menyerah. Jadi ya kita menggali ilmu itu sampai kapanpun ya teman-teman. Jadi pembelajaran itu dimanapun juga bisa kita dapatkan. Jadi jangan ragu untuk bereksperimen ya, karena dari kita bereksperimen otomatis kita nanti akan mendapatkan ilmu terbaru, seperti itu ya teman-teman. Karena memang melihat tanaman kita tumbuh subur itu sudah sangat senang, tapi kita sudah merawat dengan baik, ternyata masih ada tanaman kita yang pertumbuhannya kurang subur, tumbuh tunasnya agak terlambat. Nah, itu yang membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, dan mengurangi rasa semangat kita untuk merawat ya. Tapi jangan semangatnya usahakan jangan sampai mengendor ya. Kita koreksi dari kesalahan itu untuk memperbaiki kedepannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi hal-hal atau langkah-langkah yang saya aplikasikan sekarang ini mudah-mudahan menjadi suatu apa ya contoh lah ya teman-teman, contoh
Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kebun-kebun teman-teman semua. Mudah-mudahan ya bisa membantu dan mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Sekali lagi, M4 dan trichoderma ini sangatlah rekomendasi, sangatlah cocok dilakukan setelah awal pasca penanaman ya teman-teman, karena di fase-fase itulah rawan sekali terjadinya jamur fusarium, busuk akar. Itu dari awal penanaman sampai usia 6 bulan. Itulah fase-fase yang paling rentan dan sangat riskan, karena banyak orang menanam durian itu di musim penghujan ya. Nah, jamur-jamur fusarium, busuk akar itu terjadi, yang sering terjadi itu pasti di musim penghujan ya teman-teman. Kalau di musim kemarau itu aman, biasanya aman. Jadi musim hujan mereka bertanam, gunakan setelah penanaman 1 minggu penanaman, atau enggak langsung juga boleh, kocor saja menggunakan trichoderma dan M4 tadi itu. Siap. Mungkin cukup sampai di situ video kesempatan kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, segera subscribe channel Banyumas Bibit 88 agar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang terbaik dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.